selanjutnya, kalau materi selanjutnya ini yang istilahnya ya yang konven lah ya, artinya yang istilahnya yang apa bahasanya, yang memang mainstream lah, yang mainstream ya, yang biasa. Tapi dia bilang dia laporan akuntansi syariah, kan gitu ya. Dia yang biasa, tapi dia ngakunya dia ada di PSAK Syariah ya, PSAK Syariah 101, penyajian laporan keuangan syariah. Ini seperti ini. Coba kita pelajari sedikit teorinya. Ya, kelihatan tampilannya? Kelihatan tampilannya? Kelihatan. Baik. Nah, inilah laporan akuntansi syariah menurut pernyataan PSAK, itu pernyataan standar akuntansi keuangan ya, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sekarang, PSAK 101, 102 ini semua, yang ada 101, 10 ini syariah. Ya, coba kita lihat seperti apa. Nah, mereka pakai definisi ini, definisi suatu seni mencatat. Ini emang definisi yang konven ya, definisinya definisi konven. Ya, jadi akuntansi ini ibaratnya mencatat, sedangkan definisi akuntansi di kita dulu itu adalah memang pertanggungjawaban seperti di Al-Baqarah 282. Ya, mereka tidak mau ngasih ayat Quran. Makanya saya pun heran juga dengan yang Ikatan Akuntan Indonesia ini, kenapa tidak berani ambil dasarnya itu adalah Al-Quran atau hadis. Ini ya laporannya ini dia, suatu seni untuk mencatat, mengklasifikasi, meringkas, melaporkan, menganalisis, memberi informasi kuantitatif. Nah, ini kan kuantitatif dibikinnya, padahal nggak mesti kuantitatif ya, yang bersifat finansial mengenai suatu badan usaha sebagai dasar pengambilan keputusan ya. Sedangkan kita laporan keuangan bukan ini fungsinya nih kan nih, sedangkan kita fungsi kita akuntansi itu bukan pengambilan keputusan saja. Ini istilahnya bawahnya kan gitu ya. Kenapa? Ketika kita beribadah, ketika kita mewakili Allah di bumi ini, nah itu sudah sesuatu yang ini bagiannya yang mengambil keputusan kan gitu ya. Makanya sering saya di perdebatan sekarang pun, ketika banyak yang menganggap orang Islam itu tidak Pancasilais, ya kalian jangan ikut-ikutan ya, bahwa orang Islam itu tidak Pancasilais. Kenapa? Karena Pancasila itu sebahagian kecil ya, sebahagian kecil dari ajaran Islam. Dia sudah masuk semua di ajaran Islam itu, kalau yang namanya Pancasilais itu. Ya, jadi kita lebih high lagi, lebih tinggi lagi klasifikasinya kalau sudah kamu mendalami agama Islam. Bukan yang kalau yang istilahnya ya yang masih hanya Pancasila tujuannya, itu terlalu rendah sama kita. Kita ada lebih tinggi, sama seperti ini. Akuntansi hanya sebagai dasar pengambilan keputusan. Oh, enggak. Akuntansi sama kita tidak hanya itu. Kan gitu ya. Akuntansi sama kita tidak hanya itu, tapi adalah pertanggungjawaban kita memang sebagai makhluk yang diciptakan Allah di bumi ini untuk bisa mengelola sumber dayanya juga, ya kan? Dan juga untuk beribadah. Nah, di situ kan enak dia jadinya sebagai dasar beribadah, kan bisa bikin di sini. Itu contohnya. Ya, ini tampilan dari IAI-nya ya. Ini yang mainstreamnya lah saya bilang ya. Ini yang mainstreamnya yang saya bilang kemarin. Nah, ini acuan akuntansi, yaitu pengungkapan kebijakan, laporan arus kas, laporan keuangan interim, laporan. Ini dia jenis-jenis akunnya. Dulu dia ada di PSAK 31 perbankan konvensional, tapi di sini ada di PSAK 59, tapi terakhir pecah tersendiri dia jadi akuntansi syariah yang di 101, PSAK 101 namanya. Ini dulu memang bertahap dia.
perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Nah ini dia. Accounting, di sini ada PSAK 31 untuk perbankan, lalu tahun 2002 ada kerangka dasar penyusunan dan pelaporan laporan keuangan. Kerangka dasar, ini KKDPLK ini, kerangka dasar penyusunan dan pelaporan keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Ya, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. KKDPLK, syariah tambahan ada juga syariahnya. Lalu 2002 itu adalah PSAK 59 tentang bahas akuntansi perbankan syariah. Lalu PSAK lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang saya bilang kemarin itu, PSAK syariah itu bermula dari PSAK konvensional, diambil yang tidak sesuai syariahnya, lalu dia bilang ini syariah. Begitulah cara perkembangan akuntansi syariah di Indonesia dulunya. Lalu tahun 2008 ini adalah terpisah dari kerangka dasar penyusunan dan penyampaian laporan keuangan umum syariah. Barulah masuk PSAK 101 dan seterusnya. Lalu dalam pembahasannya ada PSAK ijarah, PSAK berbasis imbalan, PSAK zakat, PSAK asuransi syariah, PSAK obligasi syariah. Ini nanti. Jadi dan ingat akuntansi syariah ini orang-orang awam, orang-orang mainstream, orang-orang konven menganggap akuntansi syariah itu hanya di lembaga keuangan. Ya, akuntansi syariah itu hanya di lembaga keuangan. Ya, lucu kan jadinya. Jadi lembaga umum nggak boleh pakai akuntansi syariah. Kan gitu ya. Tapi pembahasan sampai saat ini adalah secara umum semua mengkonsentrasikan kalau akuntansi syariah itu membahas tentang akuntansi laporan lembaga keuangan. Lalu di sini ada PSAK syariahnya tadi yang disebutkan ya. Jadi ada kerangka dasar, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, salam, istisna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ya kan, murabahah bermasalah, sama terakhir zakat, infak, sedekah. Ini nanti kita pelajari, ini yang kita pelajari nanti. Tapi ingat saya bilang kan, saya ingatkan posisi kita itu adalah di perusahaan umumnya, bukan di lembaga keuangannya. Kalau di lembaga keuangan nanti di akuntansi perbankan, di akuntansi perbankan syariah ya, di akuntansi perbankan. Dari sisi sananya pencatatannya, kita dari sisi pencatatan dari istilah nasabahnya, ya dari nasabahnya, bukan dari lembaga keuangannya. Karena ini kita cerita pengantarnya. Jadi di sini ada diterapkan, nah kan ruang lingkup PSAK syariah itu di Bank Umum Syariah, BPR Syariah, semua yang lembaga keuangan. Sedangkan di umumnya nggak ada ini. PSAK syariah hanya diterapkan di lembaga keuangan syariah. Baik, kerangka dasar penyusunan dan penyajian ya, bukan pelaporan keuangan syariah KDPLK tadi 2007. Jadi di sini prinsipnya sama, kerangka dasar terpisah dari kerangka umum, pengertiannya ya terus terang saya tidak begitu nggak begitu semangat dengan yang seperti ini ya, karena kita sudah dapat yang enaknya gitu ya. Yang beda kita kalau sudah dapat yang enaknya, kalau yang ini yang kayak gini mah nggak begitu enak sih kan gitu ya. Saya pun mau pindah ke akuntansi syariah, ke perbankan syariah ini, prodi kita ini, karena memang saya sudah tidak tertarik lagi dengan akuntansi konvensional. Ya, yang ceritanya hanya laba, harta, dan lain sebagainya. Udah selesai kalau saya itu. Baik, ini tapi tetap saya sampaikan biar jadi perbandingan di kamu, ya, biar sebagai perbandingan di kamu. Nah, jadi di sini ada paradigma transaksi syariah ya. Padahal ininya sudah bagus sih sebenarnya di paradigmanya, di basicnya ini ya. Ketika alam semesta diciptakan oleh Subhanahu sebagai amanah, nah, dia sudah ada bahasa amanah. Tapi tak kenapa ketika diturunkan dalam bentuk laporan, tidak nampak amanah itu, kan gitu ya. Diciptakan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Nah ini lagi, kalau kalian nanti ada jumpa sama dosen lain,
ada yang menerjemahkan itu al-falah itu adalah kekayaan. Macam istilah gini, hayya ala sholah, hayya ala falah. Kan itu kalau azan ya, hayya ala falah. Jadi ala falah itu dianggapnya adalah harta. Ya kan, harta kekayaan. Jadi kita di sini boleh bukan tidak boleh, kan saya bilang dari awal, bukan tidak boleh jadi kaya. Ya enggak ada yang melarang untuk jadi kaya, itu tidak ada. Tapi ketika kekayaan itu menjadi tujuannya, itu yang jadi masalah. Ya, jadi kalau kamu kira kekayaan itu membahagiakan selamanya ataupun menjadi tujuan, itulah yang menjadi bermasalah dia. Inilah yang membuat dunia ini jadi seperti ini sekarang. Sekitar kita, kamu tengok kanan kiri, kamu tengok aja orang-orang sekitar kamu yang ceritanya hanya uang, uang, uang aja. Apa yang tenangkah dia? Yang saya lihat orang-orang yang tujuannya itu hanya uang saja, bukan berarti, kan ingat saya bilang ya, bukan saya pun tidak mau uang, bukan. Ya bukan apa, Ismi nggak butuh uang, enggak, saya butuh uang, cuman bukan itu yang jadi tujuan. Kalau kamu tanya saya butuh uang, ya saya butuh uang, saya enggak, mana saya bilang enggak, saya butuh. Cuman kalau apakah itu jadi tujuan, enggak, kan gitu. Jadi kamu perhatikan orang-orang sekitar kamu yang orangnya ceritanya uang aja, kerja sedikit maunya uang, hitung-hitungan, ini uang, itu uang, sedikit-sedikit uang. Apa yang terjadi? Apakah dia tenang? Enggak, ya. Banyak pun diterimanya, nggak cukup juga, ya kan? Nggak cukup juga sama dia. Jadi itu kondisinya saya bilang. Makanya saya tidak tahu kenapa dari mana logikanya ketika al-falah ini dikaitkan dengan kekayaan. Ya, al-falah ini dikaitkan dengan kekayaan. Ini yang sebenarnya saya tidak tahu ya. Mungkin apakah saya kurang ilmu juga, tapi pentolan-pentolan ekonomi syariah menganggap al-falah itu adalah kekayaan. Jadi kita harus kaya. Iya, kan bukan saya melarang kaya. Itulah mungkin ya. Baik, paradigma dasar ini membuat dia menekankan setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas, ya pertanggungjawaban, dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik buruk. Lucu memang. Jadi di sini menempatkan parameter perangkat syariah baik buruk benar dan salah dalam aktivitas usaha. Tetap di sini akhlak ceritanya ya, cerita. Tapi kalau kembali saya review yang kemarin laporan keuangan kita, ketika laba jadi tujuan, bagaimanalah kita bisa mempertahankan akhlak syariah kita? Ketika laba jadi tujuan, kan saya bilang kan, yang bisa menaikkan laba itu adalah menekan biaya dan meningkatkan pendapatan. Kan gitu bahasanya kan? Ketika kita menekan laba, menekan biaya, apa yang terjadi? Zolim. Sama ketika kita istilahnya meningkatkan pendapatan, apa yang terjadi? Ya kan? Istilahnya ya serakah, rakus, kepingin apa namanya? Kepingin semua sama dia. Kepingin semua sama dia, semua sama dia. Ya kan, zolim, sumber daya alam tidak dirawat, manusia tenaga kerja diperas, ditekan, gajinya kecil. Kan ke situ arah-arahnya itu sebenarnya. Tapi lucunya di sini menempatkan perangkat syariah dan akhlak. Bagaimana bisa berakhlak kalau dia berharap labanya besar? Bagaimana dia bisa berakhlak kalau ketika dia labanya menjadi besar? Akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik, good governance, dan disiplin pasar, market disiplin yang baik. Jadi gini, terkadang ya, ketika harga pasar itu, harga pasar ya istilah bahasanya, pasar ya, permintaan dan penawaran. Kalau yang kembali saya bilang,
yang sebenarnya belum disadari juga oleh orang-orang ekonomi kita ini. Kamu tahu apa yang menggerakkan ekonomi? Apakah sekedar permintaan dan penawaran? Coba kamu pikirkan. Sebenarnya yang menggerakkan ekonomi itu apa sih? Sekarang, sampai sekarang, kalau kamu bicara sama siapa pengantar ekonomi kalian kemarin? Pak Azhar. Siapa dosen pengantar ekonominya? Ekonomi Pak makro. Pak Muslim. Muslim. Pak Muslim ceritanya kan. Dia pasti membahas hukum permintaan dan penawaran tentunya. Kan gitu ya, adanya permintaan, adanya penawaran, kan begitu ya. Itu memang iya, itu memang ilmu ekonomi itu yang dibahas. Tapi kalau kita bahas lagi lebih dalam, kenapa muncul permintaan dan penawaran? Lalu muncullah kata-kata kebutuhan. Kan gitu ya, kebutuhan. Kebutuhan apa keinginan? Kan gitu bahasanya jadinya. Kebutuhan. Lalu muncullah stigma, pernah dengar kalian? Kebutuhan yang tidak terbatas, pemuas kebutuhan terbatas. Pernah dengar istilah itu? Nggak ada disampaikan? Belum. Jadi di ilmu ekonomi makro nantinya, mungkin di ilmu ekonomi makro atau istilahnya ilmu yang nanti lah yang di selanjut jenjangnya itu ada stigma bahwa kebutuhan tidak terbatas, pemuas kebutuhan terbatas, sehingga muncullah permintaan dan penawaran, itu nggak prinsip juga terakhir. Apa yang paling prinsip yang bisa menggerakkan ekonomi? Kenapa dia jadi butuh? Kan gitu ya. Kenapa dia jadi butuh? Kenapa dia jadi ingin? Itu tidak dibahas juga semakin dalam. Apa itu ya? Jadi terakhir, sebenarnya memunculkan kebutuhan itu sebenarnya adalah agama, ideologi, pandangan hidup, kan gitu ya, way of life. Makanya way of life, Islam itu sebagai way of life. Kamu perhatikanlah orang sekarang bekerja keras semua ini, banyak ya orang. Apa yang disettingnya? Disettingnya adalah momentum. Momentum apa? Momentum agama. Produksi semua untuk nanti hari raya bisa dijual, ya kan? Piara lembu sekarang supaya nanti hari haji bisa dijual, kan gitu. Mendirikan travel, beli pesawat, beli apa supaya orang bisa naik haji dari tempat jauh. Nah, berarti intinya sebenarnya adalah agama. Intinya sebenarnya agama. Ya bukan agama kita, ada juga agama Kristen misalnya. Ketika mereka Natal, apa yang terjadi? Mereka butuh pohon Natal, butuh makanan yang enak, butuh ini. Ya terakhir kan sebenarnya agama yang membuat jadi muncul kebutuhan itu. Pandangan hidup, way of life. Siapa pula lagi? Nah itu sebenarnya yang menjadi sebenarnya dasar. Cuman ya itu tadi saya bilang, ekonomi sekarang yang saya perhatikan itu kulit-kulitnya dia. Jadi kalian yang saya kira notabene memang sudah mendalam, sudah masuk ke lingkaran pemain dalam ekonomi syariah ini, kamu secara istilahnya tidak sengaja mungkin kalau kamu rasa, kamu secara langsung sekarang sudah menjadi bagian dari putaran ekonomi syariah itu. Kenapa? Karena status kamu adalah mahasiswa perbankan syariah. Itu statusnya itu yang membuat kamu bagian dari putaran itu. Ya, putaran dari ekonomi syariah ini. Entah kapanlah ekonomi syariah ini menjadi bisa diterapkan secara murni diterapkan di Indonesia ini, ya kan? Tapi kamu termasuk bagian dari yang memulainya. Kan gitu jadinya bahasanya kan.
kita, kamu, itu bagian dari yang memulai putaran itu. Entah kapan nanti. Entah kapan itu nanti terjadi, ketika bank tidak ada bunga, ketika orang sudah berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, ya kan, entah kapan itu nanti. Tapi kalau dirurut-rut dari sejarah, siapa ini dulu awalnya? Oh, dulu ada Politeknik pun dulu buat prodi perbankan syariah. Siapa aja mahasiswanya itu, itulah yang ikut. Ya, itulah yang ikut sebagai pemain untuk memutarakan. Ya secara tidak langsung ini, dengan jumlah kamu masuk sebagai mahasiswa, data hitung berapa yang mahasiswa yang aktif di perbankan syariah Polmed. Oh, di kelas 2 di kelas PS2 2A 24 orang. Misalnya kan gitu kan. Nah, di 24 orang ini, angka 24 itu aja sudah mempengaruhi untuk secara global. Bahwa pemain kita, pemain ekonomi syariah di Indonesia, penggiat ekonomi syariah di Indonesia, 1.000 orang. 24 itu masuklah yang di 1.000 itu. Ya kan? Nah itu kita. Ya itulah kita. Macam, ya kalau ditanya kembali ibarat apa? Semut Ibrahim, tahu kisahnya? Semut Ibrahim tahu kisahnya? Tahu? Nggak tahu? Semut Ibrahim. Jadi waktu Ibrahim dibakar sama Namrud, ya kan? Ada semut, senggora semut membawa butir-butiran air ke tempat api. Lalu diketawai sama cicak. Ya kan? Apanya kau semut? Ngapain kau bawa air segitu sikitnya, nggak akan mungkin bisa meredamkan atau memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Apa kata semut? Ya ini bentuk pertanggungjawabanku nantinya kepada Allah. Ketika aku ditanya, apa yang aku lakukan ketika Ibrahim dibakar? Itu bagi nilai ibadah toh luar biasa. Jadi kita tidak ada urusan kita dengan hasil. Ya, kita tidak ada urusan dengan hasil. Kita ada urusan yang berat dengan proses. Ya, ikhtiar. Itu fokus kita. Kita tidak ada urusan dengan hasil. Hasil itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kalau sudah dapat, tinggal bilang alhamdulillah. Kan gitu, kan enak kan? Tinggal bilang alhamdulillah. Dan misalnya kita berusaha, belajar, lalu nilai dapat A, ya alhamdulillah lah. Orang memang saya belajar, kan gitu kan? Dan Allah meridhoinya. Dikasih A, alhamdulillah. Kan gitu. Begitu bahasanya. Jadi kita tidak ada urusan dengan hasil. Kita ada urusan yang sangat berat dengan proses. Ya, kita ada urusan yang sangat berat. Jadi kalian atau kita pun di sini, ketika melihat perkembangan ekonomi syariah sekarang, terus terang makin mundur, terus terang ya. Terus terang makin mundur kita. Ya saya sudah bilang, pangsa pasar ekonomi perbankan syariah di Indonesia itu cuman 4%. Bayangkan, dana yang terkumpul di bank syariah itu hanya 4% dari seluruh dana yang ada di Indonesia ini. Orang-orang kaya yang Islam-Islam itu pun tak mau dia nyimpan di bank syariah. Yang banyak-banyaknya ada rekening dia ada, cuman sedikit. Kan gitu ya. Yang besar itu ya malah orang. Jadi kita ribut kepingin Islam ini maju dalam sistem perekonomian, tapi kita tidak ada yang mau nabung ke bank syariah. Orang-orang kayanya itu cuma 4% loh. Bayangkan. 96%-nya itu di mana kalau nggak di BCA? Ya kan? Di Bank Mandiri ya pemerintah, Dana Monada. Mereka semua itu yang muter-muter. Duit orang Islam itu. Duit orang Islam itu. Ya kan? Masih 80% masih kita di sini orang Islam di Indonesia ini masih 80%. Ya kan? Jadi itu kondisinya ya. Jadi entah kapan nanti berubahnya, paling tidak kita sudah berusaha, kamu sudah berusaha, kamu sudah ikut ekonomi perbankan syariah,
Ini loh, tinggal ditanya nanti Allah, kau apalah kiprahmu dalam ekonomi mengembangkan syariat di Indonesia? Oh, saya jadi mahasiswa Pak dulu Pak, mahasiswa Pak Malaikat, ya kan? Saya dulu mahasiswa perbankan syariah, kan nggak dipukul jadinya, walaupun udah banyak dosanya kalian kan, banyak maksiat kalian. Nah, nggak mau dipukul sama malaikatnya, cuman dibilang, oh Pak, saya mahasiswa perbankan syariah. Satu lagi yang paling saya, ada kata kunci yang paling sedap sebenarnya, yang saya pun baru dapat kajinya. Ketika kamu memahami la ilaha illallah, insya Allah kamu tidak akan dibakar di neraka. Ya, ketika kamu merasapi dan mengujam yang namanya la ilaha illallah itu, karena neraka nggak akan bisa membakar la ilaha illallah itu, nggak sanggup dia. Ya, jadi silakan, bukan sekedar di bibir pastinya ya, itu dia menyeluruh dia nilai, tapi paling tidak kamu sudah masuk kata-kata itu, karena memang gini kan, dulu sudah saya sampaikan juga kayaknya, ketika ilah itu, la ilah itu menurut kita gampang bilang la ilaha illallah, kenapa? Karena kita tidak paham. Orang Arab nggak mau bilang la ilaha illallah itu ya. Kenapa? Karena ada ilahnya itu. Ilah itu tahu apa kan? Ilah itu alasan. Alasan. Apalah bahasanya? Kenapa? Latar belakang. Alasan, latar belakang. Kenapa harus kita lakukan? Semua. Jadi ketika orang bilang la ilaha illallah, ketika kita belajar, ketika kita ngangkat HP, ketika kita semua kita memahami, kita harus alasannya ini. Harus karena Allah. Nah kan berat orangnya. Biasanya kita lalai. Bukan nggak mau. Karena kita sudah orang Islam ya. Kecuali orang kafir. Orang kafir memang nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak merasa terikat. Kita kan orang Islam. Kita orang Islam, kita merasa, cuman kita sering lupa. Kita sering lupa, lalai. Tapi kalau kamu sudah bisa mengesepnya di semua kegiatan, semua rentak gerak kamu, kita ke atas namakan dengan bismillah, ya la ilaha illallahnya, dapatlah dia insya Allah itu. Ya, nggak akan bisa dibakar sama neraka. Neraka itu kan makhluk Allah juga. Dia hanya membakar yang jahat-jahat. Ketika ada yang la ilaha illallah di dalam hati kita, itu nggak akan bisa dibakar. Nggak berani dia neraka itu. Ya kan? Nggak berani dia membakar itu. Jadi itu. Jadi senang beragama ini. Ya, senang kita beragama. Santai, nggak begitu berat. Ya kan? Berat dia ketika kamu merasa itu suatu beban pastinya. Kalau menyenangkan, jadi senang. Kan gitu ya. Baik. Sebagian juga ini. Ya kan? Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini dia paradigma ya. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia. Bagus ini. Yang bersih perintah dan larangan. Baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Allah SWT serta interaksi horizontal dengan sesama manusia, makhluk. Oh, pas, bagus kan? Makanya di sini-sini dia ini bagus dia. Tapi kita lihat di titik mana dia. Azas transaksi syariah, persaudaraan, ukhuwah, ya kan? Keadilan. Jadi kita harus adil. Kan gitu ya. Dari di sini yang saya bilang tadi kan, riba, maghrib ini kan, maisir, riba, zolim, gharar, haram. Haram kan itu ya nggak boleh lah, jelas. Itu nggak boleh dia. Lalu yang kedua prinsipnya, yang ketiga itu kemaslahatan, manfaat. Kan bagus-bagus kan? Keseimbangan. Kita lihat titiknya di mana. Karakteristik persyaratan transaksi syariah. Saling paham, saling ridho, kebebasan bertransaksi sepanjang objek halal dan baik. Uang hanya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Bagus kan? Nah, coba kita lihat di mana dia titiknya. Ini semua kalian bisa tinggal baca aja.
tidak distorsi harga, rekayasa permintaan, bagus-bagus. Nah, laporan keuangan pemakainya ini, kebutuhan. Nah, jadi ketika di sini sepertinya, kayaknya ketika di pemakai, kan gitu ya. Ketika di pemakai, coba, pemakai laporan keuangan itu, apakah hanya manusia saja kah? Kenapa tidak dimasukkan Allah sebagai yang memberikan amanah? Dia cerita di atas, cerita tentang dasar-dasar syariat, kan gitu ya. Tapi di sini pemakainya dia tidak berdasarkan atau tidak tidak sesuai dengan, tidak memasukkan ya, tidak memasukkan Allah sebagai pemakai laporan keuangan. Bayangkan, padahal Allah yang memberikan amanah. Padahal orang itu katanya menjalankan tugasnya sebagai abdi Allah di sini, apa menjaga hubungan dengan horizontal dengan Allah. Lucu tadi, jadi kan di sini kan ada ini, kan? Coba lihat, mana dia tadi? Nah ini kan menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi di sini, di pemakai, dia tidak masukkan Allah. Apa Allah nggak ada? Saya kira di sini kuncinya. Kenapa dia jadi bergeser dari asas Islami, esensi semua paradigma ekonomi Islam bagus semua, kan begitu ya? Begitu dia buat laporan keuangan entitas syariah, pemakai dan kebutuhan, nggak dimasukkannya Allah di sini, ya kan? Investor ini boleh, bukan ini nggak boleh dimasukkan, kan? Apakah ini salah Pak? Enggak, ini nggak salah, cuman kurang. Karena kurang, dia jadi berefek, kan gitu ya? Yang kurang yang paling apa pula yang paling mengaruh, kan gitu ya. Di sini nomor satu dia bilang investor loh, disangka harta itu dari investor apa, ya kan, harusnya kan ditambahinya di sini yang paling pertama adalah Allah, ya kan, harusnya begitu. Nah inilah, disinilah sebenarnya titik awalnya. Begitu ini nggak ada Allah, nggak perhatikan, begitu ini tidak ada Allah di sini, apa yang terjadi? Ya kan definisinya pun begini. Masuk dia ke tujuan. Kan dia jadi tujuannya adalah informasi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai. Di sini pemakainya kan nggak ada Allah. Di sini nggak ada Allah jadi sebagai pemakai. Kenapa? Karena memang di depan dia tidak bikin. Di depan dia tidak bikin Allah sebagai pemakai laporan. Ya nggak ada. Ya, memang berat sih ya. Artinya jangankan kamu, apalagi kamu ini yang Islamnya turunan, sama seperti saya. Islam turunan, kan gitu ya. Jadi ketika ditanya apa maksudnya, ketika kita tidak melihat Allah itu di mana atau mana dia, itu memang sangat harus butuh pelatihan ya untuk bisa meyakini itu, butuh mengaji kan itu bahasa. Ngaji itu kan pelatihan. Ngaji, pengajian itu pelatihan yaitu training. Jadi training ikut pengajian kan? Bagus. Continue dia, rutin. Seminggu sekali, Pak. Oke, bagus. Ya, jadi ya seperti ya pengajian itulah yang namanya pelatihan. Ya, jadi gini, ketika bayangan-bayangan setan itu kan masuk, ketika kita tidak nampak, kita merasa tidak ada. Kan gitu ya. Ketika kita tidak nampak,
kita merasa tidak ada. Nah, kalau kamu mau jadi akuntan, ini kembali sedikit ke geserkan. Kalau kamu jadi akuntan seperti yang saya ini misalnya, kamu harus biasa namanya self motivation, bekerja sendiri. Ya, jadi tanpa harus dimandorin. Ya, jadi saya itu sering dikasih kerjanya nggak ada jam kerja loh. Saya nggak ada jam kerja. Ya, tapi kerjaan harus selesai dengan deadline-nya. Jadi tinggal tanggung jawabnya itu yang jadi masalah. Kalian pun nanti harusnya begitu. Gitu. Nanti kalau kamu mau jadi akuntan, nggak perlu ada mandor. Gitu loh bahasanya. Nggak perlu dimandorin. Nah, itu yang berat. Itu berat loh. Itu berat. Ya, saya katakan itu berat. Nggak semua orang bisa. Tapi itu pasti bisa dilatih. Itu bisa dilatih ya. Jadi kamu harus jadi gini, kalau Allah kamu merasa harus melihat Allah, rupanya Allah jadi sama gitu ya. Ya Allah itu tidak kalau ada yang bilang Allah itu di atas, ada yang bilang Allah itu di atas kan gitu ya. Di atas itu kan tempat, ya. Jadi berarti dia nggak nengok di bawah, nggak di bawah berarti dia. Jadi Allah itu tidak ada kata tempat untuk dia, ya. Dia tidak ada tempat karena kalau udah ada kata di, berarti dia ada batas. Di meja, di mana dia? Di meja, berarti dia hanya di meja aja, batasnya pinggir meja sana, pinggir meja sini, kan gitu ya. Allah enggak gitu. Ya Allah saya sih, Tuhan saya enggak seperti itu. Tuhan saya tidak memerlukan tempat. Jadi dia ada kata-kata keterangan di mana gitu. Jadi ketika bahasa Quran yang katanya di atas, di ars itu kan perumpamaan, kekuasaan. Ya kan? Jadi ya orang menganggap terlalu naif mengatakan bahwa ars itu adalah lokasi. Apalagi kursi, ayat kursi kamu hafal. Lalu Allah ada kursinya berarti sebatas adalah pantatnya. Nah, enggak cok, nauzubillah. Ya kan, nauzubillah min zalik. Enggak ada yang kayak gitu. Kan gitu ya. Jadi janganlah langsung seperti itu. Karena gini, keterbatasan bahasa juga nya. Keterbatasan. Jadi manusia itu cuma bisa mengatakan kalau ada sesuatu kekuasaan itu ada tempatnya. Nah, enggak ada tempat. Ini Allah ini lain kan. Dia enggak ada tempat. Dia tidak disesuaikan. Kan ada lagi satu ayat dia mengatakan lebih dekat daripada urat lehermu katanya kan gitu. Allah seperti itu. Ada ayat mengatakan seperti itu. Jadi Allah di mana? Ya Allah enggak perlu tempat. Kan gitu ya. Enggak perlu. Kamu tinggal beribadah sesuai syariat, insya Allah kamu menuju ke dia. Kan gitu ya. Nah di situ bahasanya. Insya Allah kamu menuju ke Allah. Masalah apakah itu dia tempatnya di situ? Enggak usah kamu pikirkan. Kalau kamu beribadah sesuai syariat, sesuai sunnah, yang memang sesuai ada sunnahnya, ada dasarnya, kamu akan menuju ke Allah. Dan itu akan menuju ke ketenangan. Tidak usah dibayangkan Allah itu seperti apa dan di mana. Tinggal kamu menuju aja ke Allah kalau kamu berbuat baik, beribadah sesuai dengan syariat. Ya itu kondisinya. Jadi tidak usah dipikirkan Allah itu seperti apa dan di mana. Tapi memang satu sisi kita manusia, ketika kita tidak melihat, kita merasa dia tidak ada. Padahal dia ada. Ya dia ada. Dan satu lagi yang paling sebenarnya agak apa namanya penting di kalian, ya saya pun sudah pernah juga saya bilangkan ke kalian, ketika kamu misalnya menuju cahaya itu, menuju Allah, kalau kamu sejengkal, Allah akan menarik kamu sehasta. Kalau kamu berjalan, dia akan mendekati kamu dengan berlari. Bayangkan, gitu loh. Allah itu seperti itu dia. Tapi ada tapinya. Kalau kamu menjauh, seperti itu juga lah dibikinnya kamu menjauh. Syaratnya apa? Saya kembali pernah bilang juga, jangan nyaman ketika berbuat dosa.
Jangan nyaman ketika berbuat dosa. Ketika kamu sudah nyaman berbuat dosa, berarti kamu lagi dijauhkan. Jadi kamu harus hilangkan itu. Kamu harus tobat, berubah. Tobat, berubah. Masalah lakukan lagi, itu masalah lain nanti itu. Tapi ketika kamu sadari kalau memang kamu itu salah, bertobat dan segera kembali. Ya kan, tinggalkan. Itu jadinya. Jadi Allah itu pasti membantu kamu untuk mendekatinya. Yang kedua, tapi kalau kamu mau mencoba-coba pergi, dia akan menyepak kamu jauh-jauh. Kan gitu ya. Nah, kamu akan tenggelam. Nah, itulah uniknya manusia. Kan gitu kondisinya. Baik. Jadi kita sudah pahami, saya sudah kasih tahu ke kalian bahwa di mana titik perbedaannya? Titik perbedaannya adalah ketika di pemakai. Ketika PSAK 101 ini menentukan pemakai, ketika dia menentukan pemakai kebutuhan informasi laporan tidak memasukkan Allah, maka ngefeknya ke belakang luar biasa. Ya, dia masuk ke tujuannya jadi tidak ada Allah di sini. Kan gitu ya. Bayangkan, kamu ada tengok bahasa Allah di sini tidak ada. Tulisan Allah aja nggak ada di sini. Lucu, padahal tujuan adalah Allah. Tapi di sini tujuan tak ada. Kan gitu. Nah, kenapa? Karena tidak ada Allah. Disitulah titiknya. Lalu muncullah semua asumsi dasar bahwa ada pembatasan kelangsungan usaha, melikuidasi perusahaan. Ini sudah konven semua ini. Ini sudah konven semua. Nah, udah sampai ke udah balik kemari. Kan gitu kan? Jadi udah jadi sama dia. Di sinilah titik kesamaannya jadi. Apa titik perbedaannya itu. Jadi ke konven dia jadinya. Ya kan? Konven dia. Karena tujuannya tadi berubah udah. Ketika pemakai berubah, ketika pemakai karena tidak ada Allah, lalu tujuannya tidak nyangkut ke Allah, tidak ada menuju Allah, semua jadi tidak ada. Allahnya hilang di sini. Hilang Allahnya di sini. Ya kan? Ini sama aja. Seperti yang di konven. Ini sama ini. Ya, jual beli. Hanya transaksinya aja. Transaksinya inilah yang ada mudharabah, musyarakah, murabahah. Tapi secara prinsip nggak ada jadinya nilainya tadi. Kan gitu ya. Di penggolongan ke bank umum ada yang tepat waktu, tunggakan. Nah, kredit ceritanya ini cerita kredit. Nggak ada muncul Al-Quran di sini. Kenapa? Karena kan bukankah Allah sudah mengatakan bahwa kalau ada yang berhutang, kasihlah tangguh. Kalau dia tidak mampu. Kalau kamu mau lebih baik, sedekahkan. Nggak ada di sini kan? Ada di sini. Kolektivitas aktiva produktif katanya. Di sini ada piutang kan, ngasih utang. Yang ada lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan macet. Semua cerita ini nih kan. Cerita untung aja di sini. Pengakuan pendapatan, terus seperti ini. Karakteristik kualitatif, dapat dipahami, relevan. Nggak ada Allahnya di sini. Ya. Tepat waktu, kendala informasi yang relevan dan andal. Unsur laporan keuangan sama aja dengan yang di konven. Sama nih. Pengakuan pendapatan, kriteria pengakuan, aktiva yang diakui, kan gitu kan. Terus sampai seperti ini. Ya kan? Pengukuran unsur laporan keuangan, ada komponen laporan laba rugi, posisi keuangan, laba rugi, arus kas, sama semua. Ini yang ini nambah laporan sumber dan penggunaan dana zakat, sama laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ini yang dua yang saya bilang sebelumnya. Inilah tanda. Ini yang di laporan perusahaan lembaga keuangan. Di lembaga keuangan, di perusahaan umum nggak ada dibikin kayak gini. Ada disuruh seperti ini. Dengan padahal apa nggak bisa rupanya laporan perusahaan umum buat kayak gini? Ya bisa aja. Tapi nggak ada dibuat. Ya kan. Ini dia unsur Allah namanya pertanggungjawaban laporan keuangan syariah, baitul mal wa tamwil. Nah, seperti ini terakhir kondisinya. Nah, seperti inilah dia.
Ya, seperti inilah dia jadinya pertanggungjawabannya. Tidak ada kata-kata Allah di sini. Ya, tidak ada istilahnya Allah diikutkan di sini. Ya, entah sama siapa dilapor, kenapa? Yang nanya gitu. Kenapa laporannya tidak kepada yang memberi harta? Kenapa yang sama perantaranya? Modal itu kan perantara ya. Modal investor itu kan perantara harta toh. Kenapa kok laporannya ke sana? Kok nggak laporannya ke Allahnya sekalian? Itu nggak ada di sini. Apakah Allah tidak ada? Kafir kamu bilang tidak ada. Ya kan? Allah nggak melihat. Oh, Allah maha melihat. Ya kan? Allah maha mendengar. Iya, Allah maha mendengar. Allah nggak ngerti laporan keuangan. Siapa bilang? Allah yang sumber ilmu. Allah maha pintar. Kan gitu. Kenapa kamu bilang Allah nggak ngerti laporan keuangan? Kan aneh jadinya. Allah, jadi kan sebenarnya asal muasalnya mereka tidak merasa ada tidak ada Allah di situ. Aneh jadinya kan gitu ya. Aneh kenapa tidak ada Allah? Kan jadi aneh. Oh, namanya laporan keuangan syariah. Kok jadi tidak ada Allah? Nah, inilah mungkin perluasan kritikal kalian untuk itu sebagai perbandingan. Dan ingat, ketika saya tawarkan laporan keuangan yang model kemarin itu sama dosen-dosen saya, mereka nggak bisa ngomong memang. Mereka nggak bisa. Lalu kan pernah juga saya bilang sini kemarin kan, dosen saya itu ada bilang, laba untung jual beli kan halal Pak Ismi, kata dosen saya itu, dia dosen fikih. Saya nggak bilang mengharamkan jual beli. Yang saya bilang laba itu angka jahat. Laba itu jahat. Saya bilang. Bukan, oh laba. Nah, itu kan karena bukan orang akuntansi ya. Apa rupanya laba? Laba kan pendapatan dikurang beban. Kalau jual beli dihalalkan, yang selisih antara harga jual dengan harga beli itu halal. Selisih antara harga jual dengan harga beli itu halal. Yang masalah di laba. Secara global dibuatnya, semua pendapatan dikurangi semua dengan biaya. Nah, itu dia bilang lah laba, nah, yang jadi masalah. Ya. Kalau selisih antara harga jual dengan harga beli itu halal. Tapi begitu laba itu jahat. Ya, itu menuju ke kemudaratan. Baik, ini komparasi akuntansi, Bank Konven, Bank Syariah, katanya hanya sekedar, tengok perhatikan, dia hanya sekedar membedakan kedua laporan ini saja. Inilah yang berbeda, ya kan? Nggak ada sama yang nomor 5 ya, laporan perubahan dana investasi. Itu laporan uruskas, laporan perubahan modal sebenarnya. Ya. Selanjutnya unsur laporan sama, posisi keuangan, kinerja, penyesuaian unsur sama ini ya, seperti yang biasa kita, seperti yang kita di semester 1 ya. Unsur laporan keuangan bank syariah dan aktiva sama. Ini dia neraca bank syariah, atau laporan posisi keuangan bank syariah seperti ini. Dia sama aja. Nanti saya kasih juga share-nya, boleh sama kamu. Atau kamu ambil aja di internet PSAK 101 pun bisa. Kamu ambil secara online PSAK 101 dah aman. Nampak kok itu. Neraca konvensional, laporan keuangan bank syariah, ya kan, ada aset, sama-sama seperti ini. Ya, bisa ditengok nanti. Ini laporan laba rugi inilah yang saya bilang jahat tadi kan. Pendapatan dikurang biaya. Inilah yang jadi masalah. Ini pula yang sekarang dielu-elukan terus. Ya kan? Laporan laba rugi, ada pendapatan-pendapatannya. Oh, pendapatannya yang halal kok Pak. Iya, siapa? Itu udah harus lah itu kan gitu ya. Kenapa pula yang haram? Jadi ya kan mungkin lah
baru saya tahu juga rupanya kenapa muncul investasi-investasi yang miras kemarin itu. Rupanya itu turunan dari undang-undang Cipta Karya itu, Cipta Kerja. Itulah turunan-turunannya. Karena dia tujuannya adalah investor asing. Investor asing. Untung aja, belinya mau laku aja. Ganja, alkohol, miras, nah gitulah ya kan, narkoba, itulah. Bisa jadi nanti dia ada itu kan, udah dimulai pun sebenarnya apa? Bir 0% alkohol katanya kan. Itu kan hanya kamuflase aja itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar laku banyak untung. Nah, kan itu kan labanya tinggi, bayar pajak, itunya untung, intinya. Ke situ dia istilahnya. Ini laporan perubahan dana investasi terikat mudharabah ini yang biasanya kalau dia bagi hasil. Ya kan. Jadi nanti di bank syariah itu ada investor yang memang pemegang saham, ada investor yang hanya untuk sekali transaksi saja. Misalnya gini, ada orang kaya itu mau menempatkan uang ke bank hanya untuk contoh, untuk usaha-usaha perkebunan. Jadi dia boleh ambil pakai dana dia, lalu perjanjiannya bagi hasilnya sudah ditentukan. Itu transaksi standar untuk akuntansi untuk syariah, nggak ada masalah itu. Ya, ada laporan dan dana proses dan penggunaan dana zakat, ini seperti ini laporannya. Ya, laporan sumber dan penggunaan dari bank syariah mengumpulkan zakat dari dalam bank syariah atau zakat dari pihak luar bank syariah, bisa sebagai amil di sini bank syariah. Kan laporan dan penggunaan dana kebajikan itu kalau tadi khusus zakat, kalau yang sumber penggunaan dana kebajikan itu tidak harus ke zakat, dia bisa lebih sedekah atau bisa diputar lagi untuk sumbernya nih kan, untuk pinjaman al-qard, talangan, cerukan, ran, hawalah, kan gitu kan, ini dia titipannya bisa dipakai di sini. Penggunaannya untuk pinjaman keluluhasan yang nggak ada selisihnya. Jadi kan gini, contoh keluluhasan itu makanya kalau ada yang minjam lalu dia gunakan untuk berobat, untuk nikah misalnya kan, sama bank syariah itu dikasih tapi tidak ada bunga. Dia minjam 1.000 atau dia minjam 2 juta, dia akan balikan 2 juta juga tanpa ada biaya apapun sedikit pun. Itu karena dia masuk ke kadul hasan. Itu. Cuman yang jadi masalah terus terang aja ya. Saya kan pernah jadi pengurus koperasi syariah juga. Yang cari ini masalah di kita ini, kamu tanya saja sama orang-orang dekat kamu yang sudah apa masalahnya ketika orang mau minjam uang ke orang lain? Masalahnya adalah dia nggak mau tahu orang yang dipinjam itu uangnya itu mau diapainya. Dia nggak mau tahu, dia nggak mau ngasih tahu gitu. Padahal dengan niat seperti itu sudah melanggar syariat. Kalau kamu mau minjam uang ke lembaga syariah ataupun orang, kamu harus transparan, kasih tahu untuk apa minjamnya. Karena bisa saja nanti kalau untuk kebajikan dia nggak perlu pakai kelebihan toh. Tapi kalau untuk bisnis ya bagi-bagilah kita, kan gitu bahasanya. Kalau banknya kan gitu kan, bagi-bagilah kita. Lembaga keuangannya kan ngomongnya gitu. Kalau dia minjam untuk bisnis ya bagi-bagilah kita. Tapi kalau untuk memang kebajikan, untuk sakit, untuk pendidikan, ya akan dikasih. Cuma dibayar tanpa ada kelebihan sedikit pun. Nah itu orang nggak mau ngasih tahu, malu. Itu repot kali. Mauan dia nggak jadi minjam. Kalau ditanyain untuk apa uang dipinjam itu, lebih mau dia nggak jadi. Bayangkan. Nah itu yang akan kamu temukan nanti. Laporan rekonstruksi pendapatan dan bagi hasil ya ada. Ini dia seperti pendapatan dan bagi hasil. Nanti kamu lihat contohnya nanti. Silakan nanti contohnya di apa saja di Pesaka 101 silakan di-download. Ya.
Jadi materi kita yang pertama kemarin itu adalah pencerahan kamu di laporan akuntansi syariah saya. Materi kedua itu adalah laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101. Mau saya robah, saya suruh kamu membuatnya nggak perlu. Nanti kita akan buat. Nanti kan kita di perusahaan umum, bukan di perusahaan. Nah, kembali ke sini kan. PSAK 101 itu untuk lembaga keuangan, bukan untuk umum. Nah, di situ masalahnya. Kita nggak ke situ. Kita ke lembaga umum kita. Jadi di pengantar akuntansi 2 ini kita membahas transaksi syariah dari sisi yang usaha badan usaha umum, bukan lembaga keuangan. Kan gitu. Baik, saya kira ini dulu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Baik, alhamdulillah kita akhiri saja kuliah kita hari ini, membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nanti kita akan bahas lagi selanjutnya. Kita akan masuk ke transaksinya langsung aja, ya. Transaksi syariah. Silakan nanti dibuka download, pokoknya cari aja sumber sebanyak mungkin di internet ya, mana aja. Pokoknya silakan diambil aja, biar nanti kita bahas sama-sama. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.